Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati dan saya banggakan, serta saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya pada video yang ke-221. Kita masih membahas terkait dengan penelantaran orang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti pada 2 Januari 2026 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Kita akan masuk pada pasal ke-429 ayat 1, langsung saja saya bacakan. Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 tahun dengan maksud untuk melepas tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dan kategori 4 berarti kategorinya 200 juta rupiah. Setiap orang, berarti ini siapa saja. Tidak harus orang tuanya, tapi bisa kakeknya, bisa kakaknya, bisa neneknya, bisa bibinya, siapa saja. Meninggalkan anak. Nah, anak ini belum berumur 7 tahun. Maksud dari dia meninggalkan anak ini adalah supaya dia melepas dari tanggung jawab merawat anak tersebut. Aku udah malas ini, saya bukan anak saya ini. Saya taruh aja di pasar, saya taruh aja di pinggir jalan. Kemudian dia ditinggal. Kalau secara ekstrim ini bisa dikatakan membuang gitu ya. Membuang. Di tempat keramaian, di mall atau apa, tinggal aja. Dan ini adalah setiap orang, tidak harus orang tuanya. Dan ini dipidana dengan pidana 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, 200 juta. Kemudian, nah kalau untuk yang orang tuanya yang meninggalkan anak dan anak itu belum berumur 7 tahun, itu diatur di ayat 3, bunyinya adalah dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pidananya dapat ditambah 1/3. Berarti 1/3 dari 5 tahun berarti berapa? Ya 6, ya menjadi 6 tahun setengah kurang lebih ya, 6 tahun setengah pidananya. Kalau yang melakukan adalah orang tua atau ya itu tadi ayah atau ibu dari anak itu sendiri. Kemudian kalau atas kejadian ditinggalkannya si anak yang belum berumur 7 tahun itu mengakibatkan luka berat pada dirinya, luka berat ya bisa jadi mungkin kan karena anak masih kecil bisa jadi jatuh, kemudian tangannya patah, itu termasuk luka berat. Atau mungkin jalan belum jelas tersandung jatuh, bisa jadi secara dia kepalanya terbentur apa, kemudian dia juga menjadi amnesia lebih dari 4 minggu, itu termasuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, itu termasuk yang luka berat. Maka ancaman kalau kejadian ini mengakibatkan luka berat terhadap si anak itu adalah 7 tahun. Tidak ada alternatif pidana denda, hanya penjara saja maksimal 7 tahun. Kemudian ayat 2 huruf B, pidana penjara paling lama 9 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati. Jadi kalau anak yang sebelum 7 tahun itu ditinggalkan oleh siapa saja, oleh yang diserai, oleh ibunya, oleh kakaknya, oleh bapaknya, itu kalau mati minimal 9 tahun. Namun kalau yang melakukan ini dari 9 tahun dan 7 tahun, jadi adalah orang tuanya, ayah atau ibunya sendiri, itu pidananya bisa ditambah sepertiganya. Kalau 9 tahun ditambah sepertiga bisa jadi 12 tahun. Karena sepertiga dari 9 tahun kan 3 tahun. Nah, ini walaupun ini contohnya ya karena mungkin karena orang tua yang udah mungkin begini pikirannya kan. Banyak kan juga bayi-bayi yang dibuang itu kan masih hidup, ada tulisan namanya tolong diberi nama ini gitu kan, kemudian ditaruh di pos ronda, taruh di masjid, taruh di
di teras rumah orang. Ya itu contohnya, contoh kasusnya yang meninggalkan anak belum berumur 7 tahun. Masih bayi kan jelas belum berumur 7 tahun. Nah dalam hal ini dia ya masih ada lah, masih ada rasa kemanusiaan itu, peri keayahan dan peri keibuan menurut saya itu masih ada. Namun dia melalaikan atau dia tidak mau bertanggung jawab supaya dia lepas tidak merawat anak itu, mungkin karena beban-beban ekonomi atau beban-beban sosial. Bisa jadi anak ini lahir di luar perkawinan. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah kohabitasi, kumpul kebo yang kemudian ada lahir anak itu bisa jadi seperti itu. Karena dia maunya hanya posisi hanya enyak-enyaknya saja, kemudian giliran punya anak ditinggal di teras orang, tinggal di gardu, tinggal di masjid. Jadi pelarangan-pelarangan yang ada pada KUHP sebetulnya khususnya terkait kohabitasi dan ini sebetulnya supaya tidak melakukan kohabitasi, supaya tidak ada anak-anak yang lahir yang memiliki terbuka ruang ditelantarkan atau terlantar bahkan dibuang. Bahasa saya kalau dalam KUHP ini meninggalkan anak, tapi kalau bahasa saya di sini supaya lebih jelas anaknya dibuang. Sudah lahir dia nggak mau tanggung jawab, udahlah buang saja. Banyak kan contoh-contoh seperti itu. Dan itu saya pikir ya walaupun ada sedikit baik tapi tetap juga tergolong tidak baik gitu ya. Sebaiknya untunglah anaknya nggak dibunuh gitu ya. Dibunuh, dibuang itu kan lebih sadis lagi. Sudah dibunuh, lahir, dibunuh, dibuang ke sungai atau mungkin dibuang di pinggir hutan, dilempar pakai tas plastik begitu saja, itu kan sudah sangat kejam dan sadis. Kalau itu sudah tidak ada peri kemanusiaannya sama sekali kalau itu. Pembunuhan masuknya. Tapi kalau ini tidak masuk ke situ, ya dia masih punya hati lah pelaku ini. Pelaku ini masih punya hati, maka dia ditinggalkan dengan harapan ditemu oleh orang, kemudian anaknya masih hidup, kemudian bisa dirawat oleh orang itu. Nah, menurut saya ada kok cara lain kalau memang diakui saja itu anaknya, kan bisa jadi juga nanti kalau memang ada yang berkenan mengadopsi dan sebagainya kan, karena keadaan-keadaan tertentu menurut saya itu lebih manusiawi daripada diadopsi. Juga adopsi yang sangat melalui proses hukum ya, melalui pengadilan. Jangan sampai hanya dibuang-buang. Tapi kadang orang kalau sudah kalut penuh itu, makanya yang dilakukan itu ya itu tadi di luar nalar itu. Ada cara-cara yang baik tapi kan udah walut dan sebagainya, udahlah begini aja, tinggal pergi taruh di gardu, taruh di teras orang. Nah kalau pas lagi di teras orang ada anjing lewat kemudian digigit anjing kan luka berat, bisa mati juga. Itu contohnya seperti itu ya, kalau langsung cepat tertolong itu kan. Kalau tidak gigit anjing itu bisa meninggal dunia, yaitu tadi mati, kasihan juga kan. Kemudian juga jangan sampai kemudian ada adopsi anak dan sebagainya yang secara legal, akui saja, maka jangan sampai juga ada juga TPPO, nanti jual lagi anaknya, itu kan enggak bagus lagi, itu salah lagi. Carilah prosedur-prosedur yang baik, yang benar, yang baik, yang dilindungi oleh hukum sehingga tidak terkena hukum pidana, dan juga anaknya akan dipelihara oleh orang yang bertanggung jawab dan kalau pemeliharaan dan perawatan anak tersebut dengan baik. Daripada butek kemudian karena sudah butek kemudian semaunya sendiri dibuang atau mungkin dijual, dan dari hubungan-hubungan yang kohabitasi atau kumpul kebo, wah itu sudah hilang rasa kemanusiaannya. Saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 tahun dengan maksud untuk melepas tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan huruf A 7 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. Dipidana huruf B 9 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati. Ayat 3,
dalam hal yang melakukan perbuatan pada ayat 1 dan ayat 2 adalah ayah atau ibu dari anak itu sendiri, pidananya dapat ditambah dengan sepertiganya. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-221 kali ini. Apabila ada salah dan kekurangan, kekeliruan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus seluruh video-video channel SAMK, channel yang membahas pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Salam SAMK, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.